kemarin ibu kayaknya ngasih tahu kita deh sih kalau kita bakalan ujian di minggu depan, terus kayaknya materi itu tentang pembuktian ya. Iya. Iya, aku tapi itu kurang paham loh tentang materi alat-alat bukti itu. Kalian udah ada nggak yang baca tentang materi alat-alat bukti? Aku ada baca tadi malam di buku PTUN. Nah, alat bukti itu di pasal 100 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu ada 5. Nah, terdiri dari surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Oh, tapi maksud surat atau tulisan itu apa? Terus keterangan ahli itu apa? Transaksi? Pengakuan para pihak, pengetahuan hakim itu tuh apa sih penjelasannya tuh? Oh, kemarin ada 5. Nah, surat atau tulisan itu terbagi lagi menjadi 3. Nah, itu tuh ada akta otentik, akta di bawah tangan, terus ada surat-surat lain yang bukan akta. Nah, terus ada keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini ada lagi 2 bentuk. Bentuknya tuh ada keterangan secara tulisan, ada keterangan secara lisan. Nah, itu ada keterangan saksi kan. Nah, keterangan saksi ini dianggap sah apabila saksi tersebut mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa hukum tersebut. Itu ada pengakuan para pihak. Nah, pengakuan para pihak ini tidak boleh ditarik gitu. Nah, kecuali itu tuh berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Nah, terus ada pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim ini hal yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya sama hakim. Oh gitu, itu penjelasannya. Tapi kalau surat elektronik itu bisa dijadiin alat bukti? Oh, kalau surat kemarin aku ada nih yang baca tentang surat elektronik nih. Nah, kalau surat elektronik itu kan pengaturan elektronik ini kan biasa kita ketemunya di UU ITE nih. Nah, ternyata ada tuh aturan di Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 2 kalau tidak salah. Jadi surat, kalau misalnya undang-undang sudah menentukan bahwa surat itu harus dalam bentuk tertulis, nah itu tuh tidak boleh dilampirkan di dalam bentuk elektronik kalau di persidangan. Contohnya kayak PTUN, nah kan di undang-undang PTUN yang 5 tahun 86 itu kan dijelasin nih kalau KTUN, keputusan tata usaha negara itu kan bentuknya harus tertulis. Nah gitu. Jadi kalau KTUN ini keputusan sama pejabat atau pejabat tata usaha negara ini tidak boleh nih dibuat dalam bentuk elektronik. Karena apa kan? Kalau misalnya elektronik itu kan kayak kita tahu kan zaman sekarang tuh semuanya tuh gampang dimanipulasi, gampang diubah-ubah. Nah, kalau surat ini kan kayak bentuk tertulis tuh gampang diganti, gampang dirubah sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kan. Nah, jadi itu karena itulah kenapa alasan kalau surat elektronik ini tidak bisa dalam kalau surat tata usaha negara ini atau keputusan tata usaha negara ini tidak boleh dalam bentuk elektronik kalau mau dilampirkan di persidangan. Dan itu sebab untuk menjaga autentifikasi dari surat itu, originalitas dari bukti itu gitu. Nah, selain dari ITE itu juga diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan, termasuk tentang penggunaan bukti elektronik dalam persidangan. Kalau kita cuma berdasarkan ke UU ITE itu kan kayak cuman terlalu luas gak sih definisinya. Nah, ini kan ada juga nih aturan dari Mahkamah Agung sendiri gitu. Oh gitu. Ada asas-asas nggak sih kemarin tuh? Oh iya, tapi siapa yang baca tuh? Ada kemarin yang baca asas pemeriksaan alat bukti itu. Nah, jadi dalam pemeriksaan alat-alat sengketa tuntutan, dia tuh berperan aktif dalam proses persidangannya. Nah, itu tuh untuk memperoleh kebenaran material dan undang-undangnya itu mengarah pada pembuktian bebas sebagaimana yang diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang PTUN. Oh, banyak juga ya materi tentang banyak. Nah, kalau yang tentang beban pembuktian nih, ada nggak sih yang baca? Soalnya kan kita satu materi lagi di dua materi. Oh iya. Aku ada yang udah memahami sih materinya. Jadi tuh di pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dalam beban pembuktian itu, yaitu beserta penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian itu diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Nah, apa sih beban pembuktian? Beban pembuktian itu adalah
kewajiban yang dibebankan kepada para suatu pihak untuk membuktikan suatu fakta di muka hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut. Nah, jika di dalam hukum acara perdata itu diatur pada pasal 1865 BUB, nah di situ tuh disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki hak dan atau guna meneguhkan haknya sendiri dan membantah hak orang lain menunjuk kepada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan dengan adanya hak atau peristiwa tersebut. Tapi waktu itu ada juga di beban hukum pidana itu tuh kalau beban pembuktiannya itu dikasih atau dibebankan tuh ke JPU untuk menelusuri kebenaran dengan implementasi asas-asas praduga tak bersalah gitu kan. Nah jadi kalau di PT UN kan itu dibebankan ke pihak-pihak yang bermasalah tuh, beda dengan pidana dengan perdata. Jadi kalau misalnya permasalahan administrasi ini dilakukan oleh hakim-hakim bersangkutan itu tuh untuk PT UN bae sih. Jadi bedanya di perdata, pidana sama PT UN itu kayak gitu kalau menurut aku. Dan juga di dalam PT UN kan pihak-pihak yang bermasalah ada sih yang dikasih. Jadi kayak gitulah ibaratnya kalau misalnya beban pembuktian tuh. Ih, banyak juga ya materi ini nih yang kayak kita bisa coba ujian deh sih, kita bisa santai-santai ya sih. Kayak materi itu banyak, aku pikir tuh sedikit, makanya aku cuma orangnya tentang keabsahan kemarin. Ternyata banyak juga materi yang yang kita harus siap nih, udahlah ya. Kita belajar lah ya, maksudnya